Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Habibi Permana dari D3 Administrasi Logistik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait hukum transportasi. Kalian tahu nggak sih apa itu hukum transportasi? Hukum transportasi adalah cabang hukum yang mengatur segala kegiatan transportasi dan pengangkutan jasa atau barang, ya kan, baik itu lewat udara, laut, darat, dan juga rel. Hukum ini mencakup aspek legal dari hubungan antara pelaku usaha, pengguna jasa, negara, dan juga serta pihak ketiga lainnya. Ada 4 jenis dari hukum transportasi. Yang pertama darat, contohnya mobil, motor, angkutan umum, dan sebagainya. Yang kedua ada laut, kapal laut, dan ketiga ada udara, yaitu pesawat, helikopter, dan yang terakhir rel, yang pastinya kereta api. Ada beberapa ruang lingkup dari hukum transportasi. Yang pertama, kontrak angkutan, perjanjian antara pengangkut dan juga penumpang atau pengirim barang. Yang kedua, tanggung jawab pengangkut atas keselamatan penumpang dan barang. Yang ketiga, ada asuransi transportasi. Yang keempat, kecelakaan dan tuntutan ganti rugi. Dan yang terakhir, hukum internasional. Nah, contoh kasus dari hukum transportasi yaitu pertama, keterlambatan pesawat. Nah, itu kompensasi sesuai regulasi penerbangan. Yang kedua, barang rusak dikirim lewat via kapal laut. Nah, itu bisa digugat terhadap perusahaan pelayaran. Yang ketiga, kecelakaan kereta api. Nah, itu tanggung jawab dari operator kereta api. Asas-asas dalam hukum transportasi, yang pertama asas tanggung jawab. Pengangkut wajib bertanggung jawab atas keselamatan. Yang kedua, atas keadilan dan perlindungan konsumen. Yang ketiga, atas kepastian hukum dan keselamatan publik. Dalam hukum transportasi, kita sebagai pengangkut atau penumpang memiliki hak dan juga kewajiban. Yang pertama, hak dan kewajiban dari pengangkut atau penyedia jasa, yaitu menerima pembayaran atas angkutan yang diberikan. Yang kedua, menentukan syarat dan ketentuan pengangkutan. Yang ketiga, menolak angkutan jika pengguna melanggar aturan. Yang keempat, menentukan rute, tarif, dan juga teknisi angkutan. Kewajibannya apa? Yang pertama, menjamin keselamatan penumpang atau barang sampai tujuan. Yang kedua, memberikan kompensasi atau ganti rugi jika terjadi kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan. Yang ketiga, yaitu menyediakan sarana transportasi yang layak, aman, dan juga sesuai standar. Dan yang keempat, mematuhi ketentuan hukum dan peraturan teknisi yang berlaku. Dan yang terakhir, memberikan informasi yang benar dan jujur kepada pengguna jasa, contohnya tarif, risiko, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu hak dan kewajiban pengguna jasa atau penumpang, yaitu yang pertama mendapatkan pelayanan dan aman, nyaman, dan tepat waktu. Yang kedua, memperoleh informasi lengkap mengenai rute, tarif, dan aturan perjalanan. Yang ketiga, mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika terjadi kelalaian dari pengangkut. Yang keempat, menuntut pertanggungjawaban hukum jika ada terjadi kerugian. Dan yang terakhir adalah hak atas privasi dan perlindungan selama menggunakan jasa angkutan. Kewajibannya apa sih sebagai penumpang? Yang pertama, membayar. Pastinya membayar tarif atau ongkos sesuai ketentuan. Yang kedua, mematuhi aturan keselamatan, ketertiban di dalam kendaraan atau angkutan. Yang ketiga, tidak membawa barang berbahaya atau ilegal. Yang keempat, menginformasikan dengan jujur isi barang dalam angkutan barang. Dan yang terakhir adalah menjaga fasilitas dan tidak mengganggu pengguna jasa lainnya.
Itu penjelasan sedikit dari saya terkait hukum transportasi. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.